lagi-lagi Mas terjebak di areal triangle atau yang kita sebut dengan symmetrical triangle pattern. Yang kita sangat nanti-nantikan adalah mana yang akan di break atau yang ditembus, apakah areal resisten ataukah areal support. Jika saja salah satu areal tersebut ditembus, maka kita bisa menyimpulkan tentang tren selanjutnya. Tapi sampai saat ini semuanya atau kedua areal tersebut masih 50-50 chances atau kesempatan yang memiliki peluang yang relatif sama. Kalau ternyata dilihat dari economic calendar, ternyata malam inilah kemungkinan potensi tersebut akan terjadi. Apalagi kalau kita lihat dengan kondisi teknikal yang semakin lama semakin mengerucut di areal ujung antara resisten dan juga area support yang semakin mendekati 1690 atau mungkin areal 1713. Dan tentunya kali ini pun areal 1695, 1697 masih menjadi areal tengah yang cukup menjanjikan, seperti yang sempat kita lihat dalam satu pekan terakhir. Setiap penurunan justru terjadi rebound yang cukup signifikan, dan bahkan areal tersebut menjadi areal psikologis yang sangat layak untuk Anda pertimbangkan dengan kategori medium term. Apa sih yang membuat saya yakin bahwa potensi rally masih akan terjadi? Oke, kalau kita lihat dari potensi pernyataan-pernyataan dari Powell ataupun Fed dalam hal ini, dan juga kebijakan moneter yang masih diberlakukan adalah pelonggaran kebijakan moneter untuk waktu yang tidak dibatasi, maka kemungkinan potensi ini juga akan mengakibatkan sebagai pondasi yang cukup baik terhadap gold tentunya. Dan jangan lupakan faktor uncertainty atau ketidakpastian yang masih membayangi market setidaknya sampai vaksin ditemukan. Bahkan untuk vaksin sendiri masih sangat diragukan akan terjadi secepatnya. Dan itulah yang mengakibatkan kemungkinan potensi tekanan terhadap ekonomi, termasuk juga faktor ketidakpastian ekonomi masih mewarnai. Dan salah satunya adalah catatan kemungkinan potensi terjadinya rival abadi antara AS dan China kembali terpercik dengan tuduhan AS terhadap China. Dan apalagi terakhir AS menuduh bahwa China berusaha untuk mencuri penelitian AS tentang vaksin virus corona. Tentunya dengan beberapa aspek tersebut kita akan melihat peluang yang akan ada adalah sesuai dengan strategi yang akan dilakukan, yaitu setiap penurunan yang terjadi itulah kesempatan Anda untuk melakukan buy on dip. So, strategi averaging sangat diperlukan, namun tentunya sesuai dengan keadaan ekuitas Anda. Kita lihat technical view untuk kali ini, triangle pattern masih dalam perhitungan support ataupun resistance area. Technical view 12 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 12 Mei 2020 per jam 11 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1702.00, low 1693.60 dan running price 1700.50. Setidaknya areal terendah masih nyangkut atau tertahan tepat di atas areal garis support dari symmetrical triangle. Dan kalau kita flashback kemarin di tanggal 11 Mei, saya sedikit meleset karena ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai kurang lebih 1691. Well, actually dia hanya sempat tergelincir di 1693, lalu sempat rebound juga sampai 1708. Hal tersebut ditunjukkan dengan grafik H1, di mana pertama kali penurunan sampai 1693.90, lalu dia rebound di 2 atau 3 candle terakhir itu sampai 1708.20. Jadi setidaknya areal ini masih cukup memberikan peluang ataupun harapan bahwa suatu saat rally masih bisa terjadi. Well, of course dengan areal penurunan yang terjadi pun Anda bisa lihat di sini, areal ternyata lagi-lagi berada dalam symmetrical triangle. Dan tentunya ini akan menjadi bahan kita untuk 1 atau 2 hari ke depan. Setelah saya lihat dari data ekonomi ataupun economic calendar, malam ini kita terfokus dengan data inflasi atau CPI AS, dan lalu dilanjutkan dengan statement-statement dari para official Fed, dan juga pamungkasnya adalah pernyataan atau statement dan termasuk juga question and answer atau Q&A yang akan dilakukan oleh Powell esok hari di jam 8 waktu Indonesia bagian barat. So, areal support dan juga areal resisten masih akan menjadi batu hambatan kita, dan kita tinggal menunggu salah satu akan pecah atau mungkin saja akan terjadi kegagalan dari areal bullish rally, atau justru yang akan dominan adalah bearish. Tapi kalau kita lihat dari gejalanya, karena dia sudah terlampau dekat dengan areal support, maka akan sangat layak terjadi rebound terlebih dahulu. Meskipun dari rebound tersebut kita masih belum bisa menyimpulkan bahwa areal resistance akan ditembus. Tapi kalau kita lihat dari perhitungan 1, 2, 3 yang kemarin adalah ketiga kalinya, maka kemungkinan
yang keempat kalinya dia akan ditembus. Bagaimana dengan area bawah? Yang bawah pun sebetulnya mirip ya. 1, 2, 3 dan ini adalah area keempat. Jadi seharusnya dia akan tembus ke bawah, tapi kalau dia ternyata gagal tembus ke bawah, maka yang akan kecenderungan didekati atau kecenderungan untuk diuji selanjutnya adalah areal resisten. Lalu kemudian areal-areal yang masih cukup sama, areal biru 1695, 1697 akan menjadi acuan. Itulah sebabnya kenapa pagi hari tadi saya sempat men-share untuk melakukan buy di areal 1695 ataupun 1697. Dikarenakan areal ini masih merupakan areal tengah yang cukup signifikan dan sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai areal buy on dip. Target pertamanya adalah 1701 dan target kedua saya tidak muluk-muluk kurang lebih 1709. Kita lihat ada apa di areal 1709. Grafik H4 menunjukkan pola yang sama, symmetrical triangle seperti demikian, dan juga jangan terlewatkan bahwa Fibonacci fan yang kita gunakan selama ini juga ternyata sudah berimpitan di areal-areal kritikal. Yang ternyata kali ini Fibonacci fan berimpitan dengan area 50% di areal 1695.30 sehingga itu sangat layak untuk menjadi areal buy on dip Anda. Kita lihat dengan target keduanya di 1709, apakah akan tercapai apa tidak? Kalau lihat dari areal 38.2%, 1707.50 dan kalau kita lihat dari areal garis ini berada di areal 1713. Jadi kita akan memiliki areal 1707 ataupun 1709 sampai kurang lebih di 1713 menjadi areal penentu. Apakah ini akan menjadi bahan untuk ditembus atau dia akan kembali rejection lalu kemudian menguji areal support selanjutnya di areal 1683. So, kalau dilihat dari polanya berhubungan juga dengan area Fibonacci retracement 50% yang berhimpitan dengan Fibonacci fan, maka dua area ini disebutnya berhimpitan dalam satu areal dan areal tersebut kita asumsikan sebagai areal kuat. Sehingga untuk hari ini kecenderungannya untuk gold atau XAU USD adalah silakan melakukan buy di area 1695 ataupun 1696.60 dengan target pertama adalah di area 1701.50 dan target kedua adalah 1709.10. Stop loss 1688.00. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa areal 1688 sampai areal 1683 juga termasuk areal support psikologis, sehingga untuk kategori kali ini saya kembali men-split atau membagi strategi untuk dua posisi. Di mana posisi pertama untuk short term saya lebih anjurkan untuk mengambil target buy on dip seketika dan juga target yang cukup singkat. Tapi untuk areal medium term atau strategi medium term ataupun long term, saya lebih menganjurkan setiap penurunan silakan lakukan averaging. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.